Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Risti Aprilia Katili dari Prodi D3 Pariwisata Universitas Negeri Gorontalo. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pelayanan. Pengertian psikologi pelayanan. Jadi psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, hakikat, dan hidup jiwa manusia yang berasal dari kata psique yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia atau human behavior. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang mind atau pikiran atau the study of mind, tetapi dalam perkembangannya kata mind berubah menjadi behavior atau tingkah laku. Nah, jadi psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Pentingnya psikologi. Kita dilahirkan sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Pertanyaan, bagaimana kita dapat bekerja sama dengan orang lain dan bagaimana orang lain senang dengan apa yang kita lakukan untuknya? Perlu pemahaman diri kita sendiri dan diri individu lainnya. Dengan mempelajari psikologi, kita dapat memahami perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Baik, lanjut. Ruang lingkup psikologi terbagi menjadi 3, yaitu aktivitas kognitif, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan daya kerja otak atau pikiran seperti mengamati, menilai, menyimpulkan, berpendapat, berpidato, dan sebagainya. Yang kedua, aktivitas efektif, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan perasaan atau emosi manusia seperti marah, melamun, sedih, gembira, suka tidak suka, dan sebagainya. Yang ketiga, aktivitas psikomotoris, yaitu aktivitas individu yang berkaitan dengan kerja organ-organ tubuh manusia seperti berlari, menangis, memukul, menari, tertawa, dan sebagainya. Tujuan memahami psikologi. Yang pertama, memahami perilaku. Yang kedua, memprediksi perilaku. Dan ketiga, mengubah perilaku. Pengertian pelayanan. Pelayanan adalah proses interaksi antara seseorang yang berupaya memenuhi kebutuhan dengan seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, yaitu antara pelanggan, tamu, klien, nasabah, pasien, dan para petugas karyawan atau pegawai. Selanjutnya, pelayanan sebagai komponen produk wisata. Produk wisata merupakan suatu produk yang bersifat jasa dan komposit atau terpadu dari berbagai komponen produk, yaitu pertama, aksesibilitas, kedua, fasilitas wisata, yang ketiga, aktivitas wisata, keempat, objek dan daya tarik wisata. Terus, tantangan pariwisata Indonesia saat ini. Yang pertama tuh global, NEA dan AFTA, kebijakan negara dan pro kontra, kompetensi lulusan S1 jumlah sedikit 7% tahun 2014, Korea 30% dan kualitas lulusan yang rendah. Kompetensi kekayaan alam Indonesia menjadi berkah juga bencana. Budaya Indonesia yang beragam dan juga tidak banyak diminati dan didalami oleh pemuda-pemudi di Indonesia. Sejarah tidak menjadi perhatian yang menarik untuk dipelajari. Sosial dan kemasyarakatan yang perlu edukasi terkait program pariwisata. Inti dari permasalahan, kompetensi bukan keahlian atau keterampilan, tetapi attitude. Kompetensi atau attitude mengambil peran yang penting dalam berperilaku. Cenderung digunakan untuk pekerja bukan tenaga ahli. Pelayanan menjadi salah satu isu yang penting dalam meningkatkan nilai sebuah penjualan attitudeful. Karakteristik jasa, tidak nyata, attainable, tidak terbentuk, dapat dirasakan melalui proses pelayanan. Heterogeneous atau variability, tidak ada output penyampaian jasa yang persis sama. Tidak terpisahkan, inseparable, produk dan konsumsi dilakukan pada waktu bersamaan, ditentukan oleh kualitas interaksi, moment of truth, ketidaktahan lamaan, perishability, jasa tidak dapat disimpan, langsung habis sesaat setelah disampaikan. Service excellence in hospitality, pusatkan perhatian pada pelanggan,
berikan pelayanan yang efisien, naikkan harga diri tamu, bina hubungan baik dan harmonis dengan pelanggan, berikan penjelasan dan informasi sebaik mungkin, ketahuilah apa keinginan pelanggan, jelaskan pelayanan apa saja yang bisa diberikan oleh perusahaan, alihkan tugas pada yang lebih mampu bila tidak mampu melayani dirinya sendiri. Baik, itulah paparan presentasi saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.